Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya Angel dalam acara Eljon Celebrity. Nah sahabat Eljon, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga pada sehat dan bahagia ya selalu. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Nah, aku kasih clue-nya deh, pasti sahabat Eljon udah pada penasaran kan? Nah, tamu kita hari ini cantik, pintar, dan sangat-sangat multi talent loh. Dimana beliau jago nyanyi, jago melukis, dan bahkan merupakan seorang fashion designer. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil Kak Marcella Mulyawan, Miss Chinese Indonesia 2021. Halo Kak Marcella. Halo Angel. Halo, apa kabarnya Kak Marcella? Luar biasa. Luar biasa, wah. Kak Marcella tampil begitu cantik hari ini from head to toe ya. Dari atas kepala sampai ujung kaki dengan perhiasan dan juga baju yang sangat cantik tentunya. Nah, aku mau nanya nih, Kak Marcella sekarang kesibukannya apa? Wah, pertama-tama aku berterima kasih dulu nih udah diundang ke Eljon Celebrity hari ini. Kalau bicara tentang kesibukan, sekarang sedang sibuk menyelesaikan skripsi. Kalau boleh tahu Kak Marcella sekarang kuliah di mana nih? Aku kuliah di Singapore Institute of Management. Sebentar lagi kan pemilihan Miss Chinese Indonesia 2022 akan segera dimulai nih. Aku pengen nanya seputar pengalaman Kak Marcella selama mengikuti Miss Chinese di tahun lalu. Aku tidak akan menggampangkan yang manapun, karena menurutku semuanya punya kesulitan masing-masing ya di Challenging ya. Challenge yang paling bikin aku mungkin sampai sedikit bingung kali ya adalah setiap minggunya itu kan kita ada karantina virtual dan dilaksanakan di dalam masa pandemi ya. Itu banyak yang harus dikejar seperti daily challenge, photoshoot, membuat konten untuk sosial media. Nah itu tantangan terberatnya adalah setiap bangun pagi gimana caranya kita bisa konsisten. Maka kita harus mencari cara pada saat itu untuk bisa menyelesaikan semua challenge tepat waktu dengan kualitas juga yang kompeten gitu ya. Waktu itu bertepatan dengan festival Pecun atau makan bacang. Jadi kita secara mungkin agak spontan juga diberi waktu sebentar sekali seperti 2-3 hari coba kemas satu konten untuk di sosial media bagaimana memperkenalkan festival Pecun itu sendiri ke masyarakat dan netizen gitu ya. Menurut aku sangat seru dan kita jadi semakin kaya akan ilmu dan informasi ya, karena kita juga bertukar informasi dengan sesama peserta. Benar. Jadi kita makin banyak tahu Pecun itu sebenarnya apa sih, bukan cuma makan bacang doang gitu. Waktu itu aku dengar-dengar Kak Marcella selain winner, Kak Marcella juga mendapatkan gelar multi talented loh. Kalian pasti penasaran kan, bakat apa sih yang ditampilkan sama Kak Marcella waktu Miss Chinese 2021 sehingga bisa menang multi talented. Nah ternyata setelah aku lihat-lihat lagi Kak Marcella menyanyikan lagu Reflection. Pasti sahabat Eljon penasaran nih gimana lagunya, gimana Kak Marcella menyanyikan dengan baik. Mungkin aku bisa request Kak Marcella untuk menyanyikan lagu Reflection? Boleh banget. Boleh. Who is that girl I see staring straight back at me? Why is my reflection someone I don't know? How can I trust that I'm someone else for all time? When will my reflection show who I am inside? Tepuk tangan dulu dong sahabat Eljon buat Kak Marcella. Oh my god, bagus banget Kak. Aku sampai speechless, nggak tahu mau ngomong apa. Kalau boleh tahu Kak Marcella belajar nyanyi otodidak atau gimana nih Kak? Pertama kali jatuh cinta ya dengan bernyanyi musik itu memang dari umur mungkin kurang lebih 10-11 gitu ya. Lalu memang menyadari kalau ada kegemaran dan kesukaan di musik dinyanyi. Pertamanya memang autodidak, lalu lama-lama namanya kita belajar ya, kita terus mencari kesempatan-kesempatan di mana waktu itu aku juga join salah satu
vocal course gitu, jadi ada latihan juga selama kurang lebih 2-3 tahun sih. 2-3 Untuk tahun. mengasah yang kurang, untuk Iya. menambah yang belum pernah dipelajari gitu. Lumayan lama ya. Aduh, gak heran suaranya Kak Marcella, suara emas, say. Nah, oke, aku juga mau nanya nih. Dari video talent show itu aku lihat konsep videonya bener-bener bagus banget, Kak. Dari lightingnya, dari konsepnya. Nah, kalau boleh tahu, gimana sih persiapan Kak Marcella waktu mempersiapkan konsep videonya sampai sebagus itu? Oke, untuk video klipnya sendiri itu memang juga salah satu hobi aku ya untuk bikin istilahnya cover lagu seperti Wah, itu ya. Yang waktu itu juga aku konsepkan sendiri, aku pikirin Reflection ini kan bercerita tentang seorang pejuang wanita ya dari negeri Tiongkok. Iya. Nah, jadi aku bikin Reflection-nya itu 2 bahasa. Dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin juga. Lalu aku konsepkan karena waktu itu sedang pandemi juga, Ya. jadi kita syutingnya indoor saja. Cukup simple ya, settingnya dengan lighting, dengan videografi yang menurut aku itu sangat simple, tapi hasilnya Bagus banget, Kak. aku suka, Iya. jujur. Dan waktu itu juga untuk wardrobe-nya sendiri itu hasil rancangan aku dari Cheongsamnya itu. Jadi aku memakai karyaku juga di video klip itu sambil menyanyikan lagu Reflection yang sudah aku modifikasi dengan 2 bahasa gitu. Wah, aku insecure sih mendengarnya ya. Gak heran bisa menang multi talented. Videonya dibuat konsep sendiri, bajunya didesain sendiri, dan juga dinyanyikan sendiri oleh Kak Marcella. Wah, menarik sekali sahabat Eljon. Nah, kalau yang lalu itu aku sempat melihat bahwa Kak Marcella itu menampilkan benar-benar yang terbaik deh pas pada saat karantina virtual. Aku sempat nonton nih cuplikan-cuplikan Kak Marcella waktu karantina virtual. Nah, sebagai Miss Chinese Indonesia 2021, menurut Kak Marcella apa sih kualitas dan value yang harus dikembangkan oleh seorang Miss Chinese Indonesia? Kalau kita bicara untuk value yang harus dikembangkan sebenarnya banyak ya. Tapi mungkin yang paling kita ingin tonjolkan adalah bagaimana kita punya attitude yang baik, lalu kita punya wawasan yang luas dan kita bisa being impactful, bisa berimpact ke masyarakat dan orang-orang sekitar kita dulu lah. Iya. Kita bisa membagi informasi dan kita bisa membagi pengetahuan tentang terutama budaya peranakan Indonesia Iya, sama benar. kita. Jadi attitude, wawasan yang luas dan juga integritas. Benar, integritas itu penting banget, teman-teman. Jadi bagi kalian nih yang tertarik juga ikut Miss Chinese Indonesia tahun ini, mungkin bisa DM sedikit sama Kak Marcella, minta spill tips, gimana sih bisa menang Miss Chinese. Karena Kak Marcella ini benar-benar menampilkan best performance pada saat Miss Chinese Indonesia 2021. Jadi gak heran sih beliau bisa menang tentunya. Terima Nah, kasih. aku penasaran juga nih Kak Marcella, kira-kira apa sih yang paling memotivasi Kak Marcella sehingga Kak Marcella bisa konsisten banget saat mengikuti Miss Chinese tahun 2021? Oke, nah itu juga ada hubungannya dengan integritas ya kalau menurut aku. Jadi dari kecil memang aku sudah tertanam kalau untuk mengerjakan sesuatu itu jangan setengah-setengah. Jadi kalau kita bisa kasih yang terbaik, kenapa enggak? Gitu. Aku tidak berpikir untuk saya harus menang, saya harus juara 1, saya harus jadi yang paling ini. Tapi yang aku pikirkan adalah aku harus coba kasih yang terbaik. Untuk hasilnya nanti itu urusan belakangan. Jadi kasih dulu yang terbaik untuk at least ya paling tidak itu membuat dirimu senang akan kerja kerasmu gitu. Memuaskan dirimu sendiri dan memuaskan orang yang sudah mensupport kamu, yang sudah mendukung kamu dalam pembuatan video lah atau membuat konten dan lain-lain. Jangan pikirkan dulu ambisi yang terlalu mungkin berapi-api. Itu baik untuk optimis, tapi kalau kita tidak ada yang namanya keikhlasan atau kita tulus yang menjalani ini tuh yang terbaik yang saya kasih untuk ajang ini gitu, untuk memperkaya diri saya sendiri secara ilmu dan pengetahuan juga. Nah, jadi kemauan untuk belajar, untuk terus menggali ada potensi apa
yang bisa kita embrace gitu dalam ajang ini, dan kita kasih yang terbaik, itu sih. Ternyata Kak Marcella ini juga well spoken banget ya teman-teman, sahabat Eljon. Nah, waktu itu aku juga sempat lihat nih Kak Marcella. Kak Marcella menampilkan performance saat karantina virtual itu memang terlihat ambisius, tapi di sisi lain Kak Marcella juga menunjukkan keikhlasan juga. Nah, berarti benar banget yang dibilang sama Kak Marcella tadi, kita nggak bisa terlalu optimis tapi kita nggak ikhlas dalam melakukan sesuatu ya Kak Marcella, bener ya? Betul. Iya. Karena pada saat itu juga dengan mengikuti ajang ini kan kita dipertemukan dengan peserta-peserta lain juga. Nah, di sana kita bisa belajar juga dari satu sama lain. Iya. Mereka juga sudah ada yang pernah ikut pageant, mungkin sudah punya pengalaman di bidang pageant lebih dari saya gitu. Tapi di sini kita tujuannya kasih yang terbaik, juga mendengar informasi dan ilmu, bertukar ilmu juga dari sesama. Jadi saya rasa nggak ada ruginya gitu. Benar sekali, itu alasan kenapa kita kalau dalam melakukan sesuatu selain optimis, selain ambisius, kita juga harus melakukan semuanya dengan ikhlas dan Betul. juga bersedia menerima saran dan masukan dari orang lain juga. Jadi ibaratnya seperti gelas kosong ya Kak Marcella. Jadi siap untuk menerima masukan ataupun informasi dari orang-orang tentunya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira Kak Marcella tertarik nggak sih untuk ikut pageant lagi? Wah, kalau untuk ikut pageant lagi, aku harus bilang kalau ada kesempatan, aku orangnya suka membuka pintu apa aja. Wah. Karena kita nggak tahu di balik pintu itu nanti kita akan ada kesempatan apa lagi gitu. Jadi kalau nanti dikasih kesempatan lagi, I would love to try. Jadi doain aja yang terbaik ya mungkin. Semoga sih bisa ya Kak Marcella ikut pageant yang lain. Soalnya Kak Marcella benar-benar multi talented. Pokoknya paket komplit deh pokoknya. Benar-benar sangat-sangat pageant material. Oh iya, aku juga lihat nih Kak Marcella kan fashionable banget nih dan juga seorang fashion designer juga. Dan aku sempat stalk dikit nih Instagramnya Kak Marcella. Aku penasaran kan, aku lihat wah Kak Marcella ternyata punya usaha label baju juga ya? Betul. Iya, desain baju juga. Nah, mungkin boleh diceritain nih Kak Marcella ke sahabat Eljon yang ada di rumah. Kira-kira gimana sih proses Kak Marcella waktu membuat usaha tersebut sampai aku lihat, wah udah dipakai artis-artis aku lihat, waduh. Oke, jadi sebenarnya karena saya punya passion ya, saya punya kecintaan juga di bidang busana atau desain. Saya sekolah untuk university waktu S1 itu di Paris. Jadi itu belajarnya memang perancang busana gitu ya, merancang busana. Dan saya kembali dari Paris ke Jakarta itu di awal tahun 2021, di mana waktu itu juga kondisinya masih pandemi ya. Namun waktu saya menyelesaikan tugas akhir itu bentuknya adalah rancangan ya, satu set komplit rancangan. Jadi ada let's say 12 piece pakaian, ada dress, ada jacket, ada macam-macam. Itu saya benar-benar saya usahakan untuk saya bawa kembali ke Indonesia. Jadi setelah saya selesai dari Paris, setelah saya mendapat ilmunya, saya membawa semua hasil pekerjaan saya ke Jakarta, Indonesia, dan mulai we started from the bottom ya. Jadi kita mulai untuk memperkenalkan hasil rancangan saya. Terus memang sangat bersyukur ya diterima dengan baik dan sudah juga dipakai untuk acara-acara off air, on air, live. Mungkin ada juga beberapa selebriti dan artis seperti disebutkan tadi. Nah selain itu pada saat setelah kembali dari Paris itu kan juga saya mengikuti ajang Miss Chinese Indonesia kan. Nah di situ juga saya pikir inilah kesempatan saya juga untuk berkarya ya, karena ujung-ujungnya ini semua pasti menghasilkan sesuatu. Pasti ada hubungannya dengan berkarya. Jadi ada beberapa wardrobe juga di masa karantina, itu yang saya desain sendiri,
saya pakai untuk mendukung saya di karantina itu. Contohnya tadi di video klip itu. Iya. Dan untuk yang lain-lain tuh ada kayak, jadi kan kita ini kan orang Indonesia ya, kita kan warga negara Indonesia. Di Indonesia itu budayanya banyak dan luas banget. Benar sekali. Nah, saya itu suka untuk lihat-lihat batik kadang. Nah, dan karena ini tugasnya adalah memperkenalkan budaya peranakan Indonesia, maka saya sering mengolah batik menjadi congsam. Nah, itu menurut saya itu kombinasi yang sangat dinamis dan itu indah banget gitu loh. Perpaduan dua budaya yang kalian nggak bisa temuin di negara manapun, karena batik hanya punya Indonesia. Benar. Itu yang saya suka juga, saya sangat senang ada kesempatan-kesempatan seperti itu untuk berkarya, untuk apa ya, mengekspresikan kreativitas kita, tapi juga menghasilkan sesuatu yang membuat saya puas, saya senang, dan teman-teman lain juga bisa terinspirasi gitu. Wah, pantesan pas aku lihat outfit Kak Marcella saat karantina itu bener-bener bagus-bagus banget. Ternyata didesain sendiri oleh orangnya, guys. Jadi bukan cuma mungkin beli dressnya atau mungkin dari desainer lain, tapi malahan didesain sendiri oleh Kak Marcella. Jadi benar-benar sangat-sangat well prepared ya Kak Marcella. Lumayan. Wah, ada juga mungkin tidak selamanya kayak hasil rancangan saya sendiri, tapi mungkin ada juga baju-baju koleksi dari mungkin nggak baru loh, 2-3 tahun atau 5 tahun kebelakangan, tapi kita mix and match gitu ya, kita padu-padankan sehingga terlihat menarik gitu. Tidak perlu mahal, tapi yang penting kita bisa menaruh di mana letak estetikanya gitu. iya. Ada juga waktu grand final sering berkolaborasi juga dengan teman-teman karena saya sekolah fashion kan, jadi ada juga teman-teman seangkatan yang mau support atau mau ayo kita bikinkan desain ini untuk event yang ini, untuk acara yang ini gitu. Wah, supportive friends ya Kak Marcella. Wah, jadi kalau waktu di Paris tuh nih Kak Marcella, susah banget gak sih Kak waktu pada saat menempuh pendidikan, dan apalagi jadi seorang desainer itu pasti nggak mudah kan Kak? Betul, waktu di Paris itu posisinya adalah kurang lebih COVID-19 itu baru mulai masuk. Nah, jadi tantangan di situ juga kita berhadapan dengan dunia digital ya, dimana waktu itu kelas itu nggak boleh ada kan, jadi pendidikan sekolah harus tutup, universitas nggak boleh buka, jadi alhasil kita melakukan belajar mengajar itu lewat Zoom gitu, lewat digital. Nah itu sulitnya adalah ketika Anda seorang fashion designer, Anda tidak hanya menulis dan membaca gitu ya, tapi Anda memotong kain, Anda pegang bahan dan macam-macam, lihat jahitan. Nah, hal-hal seperti itu sulitnya luar biasa. Di depan kamera itu sangat rancu. Kita nggak bisa tahu pastinya seperti apa. Tapi bersyukur juga apapun itu tantangannya ya, buktinya kita bisa lewatin. Bisa lewatin ya. Asal kerja keras ya Kak. Betul, karena di sana juga kan kita harus deal with the language ya. Kita harus belajar menyesuaikan diri dengan bahasanya, dengan budayanya. France ya. Iya. Susah banget. Jadi I speak a little French. Not too good, but it's okay. Wow. Oh, bisa jadi supaya bahasa. bisa survive, oui, je parle un petit français. Oh my god, saya tidak tahu ya responnya bagaimana. Kak Marcella ini berarti bisa bahasa Inggris, bisa French juga, dan bisa bahasa Mandarin juga ya Kak? Iya, dan ada satu lagi, ada dialek Chinese dialect itu namanya Hakka, Keciahua, atau itu biasanya dari turunan Keciaran, orang Hakka. Nah, aku memang tumbuh di lingkungan Hakka family, jadi aku bisa speak Hakka juga. Ya, itu salah satu kebudayaan juga sebenarnya kan. Untuk mungkin Hakka itu persentasenya banyak di negara Indonesia. Di samping ada Hokkien, ada Teochew juga. Gitu. Mungkin Kak Marcella bisa contohin sedikit gimana sih perbedaan yang tadi yang Hakka dan Mandarin, juga yang Hakka dan juga Hokkien. Wah, kalau untuk bahasa di luar Hakka, Hokkien, Teochew, jujur aku
aku tidak pernah ini ya komunikasi dengan bahasa itu. Tapi kalau dari Mandarin ke Hakka itu beda-beda tipis. Jadi misalnya Mandarin kita bilang makan nasi itu chifan. Kalau di Hakka kita bilang sitfan. Jadi sebenarnya mirip-mirip gitu. Jadi apa ya? Untuk Mandarin ke Hakka itu tetanggaan lah istilahnya gitu. Wah, aku aja belajar bahasa Mandarin 6 tahun kayaknya nggak jago-jago deh. Kalau ke Marcella ini udah bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris, dan bisa bahasa Prancis juga. Semuanya masih belajar. Masih tenang belajar aja. ya. Kalau boleh tahu, Kak Marcella kira-kira belajar bahasa Mandarin berapa lama? Bahasa Mandarin tuh sebenarnya dari kecil memang orang tua ada Mandarin juga, tapi dicampur dengan Hakka juga ya. Jadi semuanya itu berjalan berdampingan gitu. Dan kalau untuk di sekolah memang ada juga pelajaran bahasa Mandarin. Mungkin sejak SMA ya intensnya, karena waktu itu aku ingat juga di SMA aku guru-gurunya dari mainland China, dari Tiongkok. Jadi mau nggak mau kita harus usaha bagaimanapun caranya supaya bisa komunikasi gitu dalam bahasa Mandarin. Wah, struggle nggak sih Kak harus berusaha kayak, wah karena orangnya dari mainlandnya dari China juga, jadi kita harus benar-benar fit in, harus benar-benar berusaha supaya, wah aku pasti bisa nih belajar supaya bisa daily conversation. Betul. Kan? Dan Mandarin itu dibawa kemana-mana itu terpakai. Aku ngerasain sendiri. Even di Paris aja itu banyak orang-orang China yang migrate ke sana, punya bisnis di sana, makanan lah atau apa, dan kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Terlebih lagi juga di Singapura kan, di Singapura juga Mandarinnya sangat-sangat kental ya, jadi kental. bisa dipakai di mana aja, tenang. Gila. Pokoknya bahasa Mandarin itu benar-benar kepake banget. Jadi selain kita mempelajari bahasa internasional, bahasa Inggris, kita juga harus mempelajari bahasa Mandarin guys. Karena bakal banyak kepake ya Kak. Di semua negara juga bakal kepake. Nah, sahabat Eljon. Nah, seperti yang kita tahu ini kita sudah membicarakan banyak topik ya ternyata dari tadi Kak Marcella. Iya, nggak terasa tapi seru ya. Iya, nggak kita ngobrol. terasa. Karena Kak Marcella ini banyak banget kegiatannya, saking produktif. Nah, sahabat Eljon, itu dia tadi cerita-cerita dari Kak Marcella Mulyawan, seorang Miss Chinese Indonesia 2021. Dan terus saksikan Eljon Celebrity dan tetap di Eljon TV. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like